Tadi bisa dilihat lokomotif, kita akan coba lihat ya komplek pabrik gula lamanya. Dan karena tadi berdasarkan info dari pihak pabrik gula Pagotan sendiri, bahwa pabrik gula yang ini adalah area baru yang beroperasi itu sejak tahun 1995 ya, yang ini di sini. Sementara pabrik gula lamanya itu ada di sisi sebelah utara nih, yang sebelah sini. Ya, sekarang pabrik gula Pagotan itu ada di bawah manajemen SGN ya, setelah dari sebelumnya tuh PT PN 11, sekarang ke PT SGN atau Sinergi Gula Nusantara yang kantornya ada di Jakarta, tapi ada berkantor juga di Jawa Timur tuh di Surabaya. Ada. Ini begini ya, karena kita kunjungan udah tutup giling, jadi kondisi aktivitas pabriknya sudah begini nih, nggak ada kesibukan. Kalau nggak stasiun masakan, stasiun penguapan, Pak. Kalau posisi pemurian, Pak. Oh, di sini? Iya. Kalau dia kecilnya kemungkinan deh cuma penggerak pompa mungkin ya. Mesin pabrik Sanger Sausen AG. Jerman ya, Mas ya? Ini Surabaya, Den Haag nih. Oh, ini ya. JC Prince. Nomor produksinya nih 1945. Ada yang model lama gini. Nah, ini menunjuk Surabaya, ini menunjukkan itunya kantor. Ini agennya nih ada di Surabaya juga. Ini Maklari nang Surabaya. Agennya dari Surabaya dan di Den Haag. Tapi itu bahasanya kayaknya pabrikannya itu dari Jerman ya. Ini dari Jerman, cuman punya kantornya itu di Surabaya sama di Den Haag nih, JC Prince, tapi ini mengacunya nih ke bahasa Jerman. Nah, ini stiker komunitas kebanggaan kita bersama, Begandring Surabaya, yang warnanya hijau dan hitam. Kalau warna biru bukan Begandring berarti. Kita lanjut lagi. Ini jadi ini di area pabrik lama ya, itu masih ada kayak gini nih, mesin-mesin uap gini. Ini roda gilanya itu kayak apa itu, kayak pistonnya juga masih ada ya, cuman ya beberapa nggak lengkap lagi karena udah nggak dipakai. Ini panel lama. Ini kelistrikan ya? Sumber kelistrikan, Mas? Iya. Maksudnya untuk masing-masing alat juga toh. Ini alat yang dari AEG, AEG tadi kan ada. Ini chrome hood. Terus ini ada Belis Morcom tadi yang alatnya gede itu. Itu gede itu. Iya. Terus sama ini stok. Oh, simpan stok tuh yang ini. Ini berarti yang uap itu. Iya. Oh, dari Panel stok ya. Ini ada Belis Morcom, ini chrome hood. Sama ini MAN AEG. Itu tadi itu. Iya. Oh, yang itu Morcom tadi. Norcom tuh mana sih, Inggris kan ya? Inggris ya. Ini adalah instalasi yang lama, model lama gini. Makanya dikasih nama-nama itu, mesin-mesin, pabrikan mesinnya, karena untuk biar handle-nya nggak ketukar dan lebih mudah. Ya itu ada, Mas. Belis and Morcom. Panelnya untuk alat ini.
Ini loh. Oh iya. Baylis and Morecambe. Baylis and Engineers Morecambe. Birmingham. Yes, Birmingham. Berarti panelnya yang sana untuk ini. Yang ini ya. Tapi kalau AEG itu kok kayaknya turbin ya? Kayaknya dia tuh apa AEG itu ini Mas identik sama listrik itu. Listrik turbin. Iya, Turbinnya PLTU Aniem yang di Perak itu. Punya Buatan Aniem AEG. di Surabaya. Buatan AEG. Kalau di KITLV itu ada tulisannya AEG turbinnya. Turbin sama generatornya. Iya benar AEG itu. Berarti di sini kayaknya ada pembangkit kecil diesel. Tuh, oh. Kayaknya ada panel-panel, sisa panel-panelnya. Lewat sini boleh. Ini apa Pak? Oh, ini pabrik lama juga nih Pak? Iya. Oke. Berarti ya ini tuh boiler semua pak. Wih. Kolong-kolong. Ya itu pak ya tetap ya. Boiler tekanan rendah. Oh ini. Compressor boiler ya. Ah, ini areanya Iya betul. low pressure boiler. Oh iya itu kayak pendem ya? Iya. Ini di sebelah sana tuh. Kelihatan nanti. Oh iya ini. Tapi bener. pabrikannya udah nggak ada ya Pak? Apa plat ininya? Mas pembuatnya. Kayaknya udah nggak ada ya. Oh iya nih. Ini kita pendemnya di sini nih. Berarti terakhir beroperasi 1994 ya? Infonya seperti itu infonya guys. Setelah dapat mesin baru tuh. Iya. Iya, mesin baru 1994. Iya, lungsuran dari Aceh itu ya. Iya. Oke. Ini apa? Ah, ini nih BBI Mas. Netherlands Indies Industry. Itu BBI. Ini kan BBI. BBI 1914. Ini yang tak cari nih. Keren. Oke. Buatan Surabaya ini Pak. Kali Mas. BBI. Buma Bisma Indra. Nah ini N itu Netherlands Indies Industry tahun 1914 Surabaya. Ini mesin apa? Pak? Gilingan. Gilingan juga. Gilingan nih ya mesin gilingan. Oh, ini mesin gilingnya ya. Kan ini ada 3 apa namanya? Kalau orang ngomongnya roll itu apa Pak? Bukan 3 roll tapi 3 Apa? 3 baterai atau baterai. Iya. 3 Baterai. Ini 3 baterai. Oh. 1, 2, 3. Oh, yang ini ya, tonjol-tonjol ini ya? Iya, 1 2 Tapi 3. kalau dia dari depan itu ada apa namanya? Untuk giling tebu Mas. Jadi 3 baterai. Sorry. 3 baterai ya. Kok 3 giling, 3 baterai. Orang nyebutnya ya. 3 baterai. Berarti nggak apa ya? Oh iya. Gak apa-apa Pak. Ada satu ya pak. Oke Pak, siap-siap. Ini dibuat Kasih nggak bisa. siap. Ini dibuat oleh Netherlands Indies Industry 1914 di Surabaya. Ini sekarang kantornya jadi BBI. Di Kalimas ya. Ya di Kalimas, ya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur tuh itunya. Netherlands Netherlands Indies Industry ini pernah dikunjungi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1921 ya. Nah, ini ada cukup banyak juga produknya mulai dari jembatan lori, lalu juga mesin-mesin di industri gula seperti ini. Ini salah satu bekasnya nih. Ini salah satu mesin yang saya cari karena masih ada hubungannya dengan Surabaya. Jadi Surabaya itu banyak banget pabrikan-pabrikan mesin ya, seperti ada NV Brat yang sekarang jadi Barata Jaya, lalu ada ini nih Netherlands Indies Industry sekarang jadi BBI. Kelihatan sini Mas. Iya. Nah, ini coba nanti saya ambil ya. Look dari atas view-nya. Koyoknya yang berat 100 jangan naik deh. Ini penampakannya dari dekat, jadi bilang baterai tadi ya. Ini satu, ada 2, lalu di belakangnya ada 1. Jadi ini sebenarnya 3 baterai. Ini buat penggiling tebu. Tuh sana masih ada roda-roda gila. Itu tanya tengah itu tah? Oke. Oh itu ketelnya masih kelihatan.
Sunderland Industry, Surabaya. Mantap. Berhubung Pak Zaki kayaknya lagi agak slow. Nah, mari kita tanya Pak Zaki. Pak Zaki, saya mau tanya, di pabrik gula Pagotan itu selama perang ya atau era agresi itu ada kejadian apa sih Pak Zaki yang sekiranya itu bisa dikasih tahu ke teman-teman semua? Jadi setahu saya ada 2 literasi, ada 2 buku yang menceritakan tentang pabrik gula Pagotan. Ya. Yang pertama bukunya Pak Himawan Sutanto, judulnya Rebut Kembali Madiun. Nah, di sana ada sebuah kisah pasukan Siliwangi ini akan menuju ke Ponorogo. Dari mana, Pak? Dari Madiun. Dari Oke. Madiun akan menuju ke Ponorogo. Nah, kemudian pasukan terdepan itu ternyata mendapatkan tembakan dari pabrik gula Pagotan dari atas. Jadi bukunya mengatakan bahwa kami mendapatkan tembakan senapan otomatis dari atas pabrik gula. Berarti ketika rombongan itu di Ya. jalan depan ini ya, Pak ya? Di jalan depan itu, di jalan Oke. depan akan menuju ke Ponorogo, tiba-tiba mendapat tembakan dari pabrik gula Pagotan. Sebagian melaporkan kepada induk pasukan menyatakan bahwa Pak, kami mendapatkan tembakan dari pabrik gula Pagotan. Nah, kemudian diutus satu kompi untuk menyerbu pabrik gula ini. Ya. Setelah diserbu, tetap mendapatkan tembakan hingga dikejar dan ternyata yang nembak cuma 1 orang saja. Dan itu dari pasukan komunis. Dari pasukan komunis sisa-sisanya mungkin yang tujuannya untuk menghambat. Jadi pasukan 1 batalion itu berhenti hanya karena tembakan 1 orang. Kalau diberondong secara brutal gitu, Pak Bergi? Ya diberondong, jadi di depan itu diberondong pakai stand gun. Ternyata ditemukan 1 orang dengan senjata stand gun. Nah, setelah ditanya, mana teman-temanmu? Tidak ada, Pak, cuma saya sendiri. Nah, kemudian digeledahlah pabrik gula ini. Ternyata juga tidak ada pasukan komunis dan kemudian rombongan melanjutkan ke Ponorogo. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bukunya Pak Mukari, anggota mobil Brigade Jawa Timur. Ya. Di bukunya judulnya 500 km. Di sana diceritakan bahwa Pak Mukari yang bertahan di pabrik gula Pagotan itu menahan gerakan pasukan Belanda yang menuju ke Ponorogo, sehingga anggota mobil Brigade Besar Jawa Timur yang dipimpin Pak Yasin itu mundur ke belakang pabrik. Nah, seingat saya ada beberapa kawan beliau yang gugur di pabrik gula ini. Tapi Pak Mukari pada saat akan menyelamatkan diri naik ke atas tembok, keluar dari pabrik, ternyata pada saat tertembak kakinya. Tertembak hingga beliau itu jatuh. Kemudian didatangi tentara Belanda, pada saat akan ditembak. Ya. Rekannya bilang, "Enggak usah ditembak ini sudah parah, nanti akan mati sendiri." Kemudian Pak Mukari ditinggal. Beliau tidak sadar karena kehabisan banyak darah. Kemudian ada penduduk yang mengetahui di sini ditembak menembak masuk ke pabrik gula, ditemukan Pak Mukari masih hidup. Kemudian Pak Mukari dibawa pakai cikar, kemudian ditandu sampai ke pabrik, sampai ke Madiun. Ke rumah sakit ini, Pak? Ke rumah sakit Madiun. Nah, Oke. sampai di rumah sakit Madiun itu uniknya beliau cuma ditaruh aja di depan rumah sakit itu. Kemudian Pak Mukari lihat orang lalu lalang tidak ada yang kenal. Kemudian ada 1 anggota mobil yang beliau kenal pun disebut namanya, cuma saya lupa namanya siapa. Begitu temannya melihat, "Loh, Ri, kenapa Ri? Aku ketembak yang Pagotan." Kemudian dikasih tahu bahwa yang tertembak di depan pintu masuk rumah sakit anggota mobil brigadenya Pak Yasin. Langsung dirawat. Kemudian beliau seingat saya sampai dibawa ke Surabaya kalau tidak salah, untuk perawatan kakinya itu perlu waktu beberapa bulan. Nah, itu di antara 2 kisah itu, satu kisah tidak lepas dari peristiwa Madiun 48, yang Itu kedua yang PKI Ya. yang PKI Musuh itu, Pak ya? yang musuh itu tadi. Oke. Ditahan pasukan Siliwangi 1 orang dari atas pabrik gula ini. Yang kedua Pak Mukari beliau baru meninggal di 2017 atau 18 Iya. di Surabaya. Beliau polisi istimewa terakhir. Itu kisahnya. Jadi hanya 2 kisah itu saja yang saya Dapatkan. saya dapatkan. Kemungkinan kisah saya lain banyak, cuma saya enggak seberapa tahu cerita yang lain yang diantara 2 kisah itu. Saya kira begitu, Mas Nevi. Oke, makasih banyak Pak Zaki. Siap. 2 kisah yang Mantap. menarik nih dari Pak Zaki. Semoga Pak Zaki nanti next kapan-kapan ke pabrik gula ikut lagi, Pak ya. Lanjut, kalau ada kisah menarik kita ceritakan Iya, lagi. jadi nggak cuma sejarah kolonial tapi juga Ya. dapat sejarah era kemerdekaannya Kemerdekaan. gitu, Pak ya. Ya. Siap, makasih banyak Pak Zaki. Bos, mantap. Lanjut bersukanya. Siap. Oke, tadi gitulah dari Pak Zaki ya, sesuai dengan kompetensinya beliau, ngulik-ngulik sejarah kemerdekaan gitu. Yang ya kalau nggak tahu itu ya yang perang-perangan gitu loh intinya. Oke, jadi ini nih
adalah area dari pabrik gula lamanya ya. Apa ini bekas stasiun Gilingannya di sini nih. Berdasarkan lihat dari mesin-mesinnya, lalu direlokasi ke sisi seberang sana itu sebelah selatan. Dan itu pintu masuknya atau gerbang utama dari pabrik gula Pagotan. Sementara untuk rumah-rumah dinas itu tadi kayaknya juga masih lihat di sebelah sini lah, di pinggir jalan. Di sana itu depan lagi adalah area emplasement, tempat tadi saya lihat banyak lokomotif ada di situ, dan juga ini ya gerbong-gerbong lori. Nah ini sini. Oke, intinya terima kasih buat pabrik gula Pagotan di Madiun yang udah nyambut kami dengan ramah banget ya, dan hangat banget ya. Juga untuk PT Sinergi Gula Nusantara ya, kami dari Komunitas Pegantin Surabaya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan izin akses kunjungan ke sini untuk mengulik tentang sejarah pabrik gula ya. Yang hari ini tentunya ini pabrik gula Pagotan di Madiun. Jadi sekali lagi terima kasih untuk PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN. Semoga jaya selalu dan sukses. Oke, ini kan di depan saya ada ya emplasement luar ya dari pabrik gula Pagotan nih di sisi selatan ya Mas ya? Mas Agus ya, sisi selatan ya? Di selatan. Nah, ini kan kita dapat info dari teman-teman pecinta lori lah ya, atau pecinta kereta api, bahwa dulu jalur dari emplasement ini atau dari pabrik gula Pagotan itu ada yang lewat atau crossing bersilang dengan jalan, tapi dia tidak di atas, yang melainkan di bawah lewat sebuah terowongan ini. Nah sekarang trase atau rel bannya ini, spur bannya itu sudah jadi tempat sampah gini ya, sampah. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, itu di sana itu ada lubang terowongan. Ini merupakan jalur lori dari emplasement sini yang di sebelah timur sini, dia nyebrang ke arah barat. Nah di sini bukan hanya jalan, tapi juga jalur kereta api dari Madiun ke Ponorogo, karena jalurnya itu bersisian langsung atau bersinggungan dengan jalan raya. Jadi karena mungkin dulu sangat padat, dan juga kalau misalkan musim giling itu dari kebun itu menuju ke emplasement atau area pabrik itu sangat banyak dan panjang, sehingga memang lebih efisien itu jalurnya dipisah seperti ini ya. Jalur yang jalan raya itu tidak terganggu sama sekali oleh aktivitas pengangkutan tebu dari kebun yang ada di sisi sana ya, menuju ke pabrik gula Pagotan yang di sebelah sana tuh. Ini area emplasement. Jadi ini bisa masuk nggak sih Mas ke situ aksesnya? Lewat sana sih. Lewat sana ya. Jadi kan udah pernah kesini sebelumnya? Udah pernah ya? Gelap tapi. Nggak apa-apa lah. Coba aja. Ini coba kita mau lihat ini nih, bekas terowongan ini atau underpass. Ini ya dekatnya Masjid Jami Terowongan ya. Terowongan tuh karena itu tuh tadi. Masjid Jami Terowongan. Oh ini masih di jembatan juga Mas. Bener gimana Mas? Iya, lori ini. Uang tarikan garisnya lurus sampai. Nah ini terowongannya. Jadi gini ya kondisi dari bekas spur ban atau rel ban dari lori. Oh ini kayaknya bangunan yang baru di sini. Ini yang mengarah ke sana. Kita akan coba deket ya, kayak apa? Nggak apa tadi? Yuk. Nah kayak begini nih relnya. Jadi itu setengah lingkaran ya, pelengkung itu cuma sampai situ. Itu yang asli. Sementara ini tambahan karena dibangun beberapa konstruksi bangunan di atasnya. Nah, sementara kalau itu jalur ini ditarik lurus ke sana, itu akan menyeberangi sebuah sungai. Dan masih ada sebuah bekas konstruksi bentang jembatan
ya yang masih dipakai warga juga untuk menyeberangi sebuah sungai. Rel juga sudah tidak lagi terlihat. Ini. Ini adalah bekas jembatan ya. Coba saya akan coba cari angle-nya. Ini ada di apa nih? Jatisari terowongan ya, karena terowongan tuh mengacu pada yang tadi ya, terowongan lori. Ini adalah jalur lori ya. Lori yang ke sana mengikuti jalan ini ke sana terus ke arah barat. Yang ke arah utara ini pertama kali dia jalurnya ini menyeberangi sebuah sungai, lalu juga menyeberangi crossing dengan jembatan, crossing dengan jalan raya, tapi melalui sebuah terowongan atau underpass. Cukup unik juga jalurnya dan cukup. Sebenarnya kalau masih aktif ya, antara mungkin jalur kereta apinya atau lorinya masih aktif, itu akan jadi suatu pemandangan yang menarik gitu. Ini. Sungainya cukup kecil juga ya, karena ini musim kemarau jadi alirannya kecil. Ini masjid ya di sini ya, masjid Jami tadi, masjid Jami terowongan karena berdiri di atas sebuah terowongan. Oke, terus cabut. Ya. Susu kayak uang gendeng ini. Belusuan, rokokan. Mandek, gak jelas.